Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang menarik ya tentang P3K paruh waktu ya. Tentunya Bapak Ibu harus tahu ya kan, bagaimana sih jika kita diterima di P3K paruh waktu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kelancaran segala aktivitasnya. Oke, langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada informasi yang menarik yang perlu Kak Fulkon bahas ya sehingga teman-teman itu paham ya. Di cpnn.com Rabu 26 Februari 2025. Jangan tolak P3K pada waktu. Gaji dan tunjangan itu hampir setara, ada THR juga. Nah, jadi teman-teman yang notabene belum dinyatakan lolos, tenang saja teman-teman. Asal teman-teman itu sudah terdata di database BKN itu kemungkinan akan tetap diperjuangkan meskipun nanti endingnya di P3K paruh waktu. Tapi gaji dan tunjangannya itu setara. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan di sini honorer itu diharapkan jangan menolak P3K paruh waktu. Di sini selain sifatnya hanya sementara, paruh waktu juga mendapatkan gaji dan tunjangan hampir setara di P3K penuh waktu. Bahkan pengurus Forum Honorer Jawa Timur, Destri Irianto mengungkapkan dari hasil pertemuan dengan BKD terungkap beberapa informasi penting. Yang pertama, semua honorer ataupun non-ASN Jatim akan diangkat menjadi P3K ataupun P3K paruh waktu. Nah, tentunya untuk P3K paruh waktu akan langsung diangkat menjadi P3K tanpa tes. Kata Desti Irianto kepada JPNN hari Rabu kemarin. Kedua, P3K maupun P3K paruh waktu itu sama dalam hal kesejahteraannya. Besaran gaji ujarannya sama seperti P3K. Ketiga, tambah Desti Irianto kepada Kepala BKD Jatim menyampaikan apabila ada pertanyaan bagaimana tahapan P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K tidak akan pernah bisa dijawab. Wah, seperti ini. Nah, tentunya keempat, ada istilah P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Ini tujuannya hanya untuk membedakan dalam pemberbanan gaji. Pemberbanan gaji itu berupa hak dan kewajiban sama ya, termasuk kesejahteraannya. Nah, jadi agak sedikit perbedaan antara P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu tentunya. Seperti itu. Kelima, anggaran untuk P3K diambil dari belanja pegawai, sedangkan P3K paruh waktu berasal dari anggaran barang dan jasa. Keenam, jumlah ASN yang purna tugas atau pensiun setiap tahun adalah 2.200 ASN. Ketujuh, kesejahteraan yang didapat oleh P3K paruh waktu seperti gaji pokok sama seperti P3K 3 sampai 4 juta S1, 2,1 sampai 2,8 untuk lulusan SMA. Seperti itu. Ya alhamdulillah kalau gini ya Bapak Ibu ya. Jadi kami perlu ini dipastikan ya untuk berlaku di semua Pemda. Kadang-kadang kan ada Pemda yang tidak memperlakukan itu. Seperti itu. P3K paruh waktu juga mendapatkan tunjangan kinerja sebanyak 75% dari gaji pokok, di mana sebelumnya hanya dianggarkan 50%. Mendapat gaji 13 dan 14, mendapatkan tunjangan istri dan suami dan anak. Kedelapan, SK P3K paruh waktu langsung dari PKN, lama kontraknya sampai pensiun. Yang semakin menggembirakan itu adalah sesuai informasi dari BKD Jatim, SK P3K paruh waktu bisa disekolahkan ke bank. Nah, informasi dari BKD Jatim ini membuat kami lega karena sudah ada penjelasan lengkap. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Jadi ada kesempatan untuk teman-teman meskipun tidak lolos itu diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi jangan tolak P3K paruh waktu. Gaji dan tunjangan hampir setara ya. Semoga demikian Bapak Ibu ya. Sehingga teman-teman itu ya lebih sejahtera lah daripada sebelumnya untuk menjadi honorer itu kan memang perjuangan yang sangat berat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau P3K paruh waktu itu notabene sudah ASN dan SK-nya juga bisa disekolahkan di bank seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tune aja di channel Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.